Puji Tuhan, kesempatan pada pagi hari ini di bulan baru November, di awal bulan, di hari yang pertama di bulan ini, saya akan mencoba melepaskan sebuah pengajaran firman Allah kepada saudara. Yang pagi hari ini tema firman Allah saya berikan judul sumber dari masalah. Kalau kita ingin menang, melewati setiap masalah kita harus mencoba, harus tahu gitu sumber masalahnya apa. Supaya kita memahami apa yang saya maksudkan dengan tema firman Allah ini sumber dari masalah. Kayaknya kita mesti baca dulu ayat firman Allah sebagai dasar renungan dari firman Allah ini. Kita bicara tentang sumber dari masalah. Matius pasal 15 kita akan baca sama-sama Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke-13 ya. Sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Lalu saya ajak kita lanjutkan lagi untuk meneguhkan ya ayat yang barusan kita baca dalam Matius 15 ayat 13. Supaya lebih melandas meneguhkan ayat ini, saya tambah ayat satu lagi dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-10. Lagi-lagi saya ajak kita lagi baca ayat ini bersama-sama. Matius pasal 3 ayat 10, 2 dan 3. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saya akan mulai dengan ini. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, lewat dua ayat ini, Matius 15 ayat 13 dan Matius 3 ayat 10, sesungguhnya Tuhan itu memberikan bocoran hikmat kepada kita. Saya pakai istilah bocoran hikmat. Ada sesuatu yang Tuhan singkapkan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Gini saudara ya, kalau kita hadapi persoalan, kalau kita hadapi yang namanya masalah dalam hidup kita, seringkali kita itu terkecoh hanya membereskan masalah itu. Saya ulang saudara ya, biasanya kita tendensinya kalau kita hadapi masalah, punya persoalan, kita selalu terkecohnya hanya bereskan masalah. Tetapi kita tidak berusaha mencari sumber masalahnya. Kita tidak berusaha menelusuri dengan cermat sumber persoalannya apa, akibatnya apa. Nanti masalah itu akan muncul lagi. Nanti kita akan lagi-lagi dan lagi-lagi berhadapan dengan masalah yang sama. Masalah yang itu juga, masalah yang ini juga yang kita hadapi. Nggak pernah selesai. Sekarang kita hadapi masalah ini sepertinya selesai. Bulan depan lagi tambah besar masalahnya. Tapi masalah itu juga dia tambah tumbuh besar masalahnya. Kenapa? Sebab kita nggak bereskan masalah kita sampai kepada sumber masalahnya, kepada akar masalahnya. Matius 15 di ayat 13 Yesus mengajar kita. Itu bocoran hikmat buat kita. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa, Tuhan cabut sampai ke akarnya. Lalu di dalam Matius 3:10-nya dikatakan pohon itu kalau ditebang tidak sampai ke akarnya, nggak bisa, mesti akarnya ditebang. Itu bicara akar dosa. Kalau masalah ya mengatasinya ya sampai akarnya. Maksudnya apa? Sampai sumber masalah. Perhatikan baik-baik sekarang apa yang saya katakan. Gagal mengatasi sumbernya, Anda akan gagal mengatasi masalahnya. Anda gagal membabat sumbernya, Anda akan terus berhadapan dengan masalah yang itu juga. Karena Anda hanya bereskan masalah tapi bukan pada sumbernya atau pada akarnya. Dua ayat ini sebetulnya luar biasa. Kalau saya boleh gambarkan dengan sebuah cerita yang sederhana. Kalau Anda di rumah saudara punya sebuah halaman yang pekarangannya sangat luas sekali. Biasanya di halaman itu ditumbuhi rumput-rumput liar. Setuju dengan saya saudara? Halaman luas, pekarangan luas, kalau nggak dicor atau dipaving semua, biasanya di halaman tanah itu ditumbuhi banyak rumput yang liar. Lalu bagaimana caranya? Itu kan mengganggu apa ya?
keindahan gitu ya, kira-kira mengganggu ya kenyamanan gak bersih gitulah. Lalu bagaimana solusinya? Ada dua solusi yang saya sodorkan sama saudara. Yang pertama adalah babat rumput itu semuanya. Dibabat rumput pakai alat misalnya senso, alat pemotong rumput. Itu solusi pertama. Panggil orang, dibabat rumputnya pakai alat pemangkas rumput senso namanya. Atau yang kedua, cara yang paling baik, cabut akar rumput itu. Rumputnya dicabutin satu persatu sampai ke akarnya. Sebab kalau cara menyelesaikan masalah keindahan banyak rumput liar, Anda senso dengan alat pemangkas rumput, kelihatannya selesai masalahnya. Tapi paling-paling cuma 2 minggu. Sepertinya beres keindahannya tadi. Rumput liar dibabat semua beres. Tapi mungkin hanya bertahan beresnya paling-paling cuma 2 minggu. Dah lama kemudian batang rumput tumbuh lagi. Disenso lagi, dibabat lagi. Bertahan cuma 2 minggu, 1 minggu. Dia tumbuh lagi. Anda akan terus berhadapan dengan batang rumput yang sama. Kenapa? Cuma dibabat. Tapi coba kalau Anda menyelesaikan masalah seperti rumput itu, masalah kita cabutin sampai ke akarnya. 1, 2, 3 terus kita cabut. Anda tidak pernah lagi berhadapan dengan batang rumput yang sama. Sebab apa? Anda sudah cabut sampai ke akarnya kok. Kalau toh ada rumput lain yang tumbuh, itu rumput yang berbeda. Itu pasti persoalan masalah yang lain lagi datang menimpa saudara. Bukan masalah yang pertama tadi. Kenapa? Anda sudah menyelesaikan sampai akarnya, sampai rumputnya. Makanya benar ada istilah yang sering kita dengar. Beralihlah dari babat batang menjadi cabut akar. Itu cara mengatasi masalah. Jangan terkecoh hanya bereskan masalah. Jangan. Tapi babat itu sampai di akarnya, cabut sampai di akarnya. Coba Anda lihat gambar berikutnya, saya coba tunjukkan sama saudara. Sama dengan lihat gambarnya dulu, kadang ada orang sakit perut, misalnya sakit mah. Saya dulu pernah berjumpa dengan seorang teman lama saya yang lama tidak jumpa, dari daerah Madiun masuk ke dalam daerah sawah-sawah pertanian. Dia punya semacam pertanian adalah kerjanya. Tapi padinya banyak gitulah, kira-kira seperti dia kerjanya seperti itu. Lama tidak ketemu, waktu itu papi saya masih hidup, mampir ke Gudo. Karena teman lama, saya pun datang dari Jombang ke Gudo, ke rumah orang tua saya, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Dia ceritakan problemnya, dia sakit mah parah, sampai di endoskopi segala macam. Makanya bubur, suka sakit mah. Sebetulnya orang sakit mah saudara ya, penyebabnya itu bukan sekedar karena terlambat makan. Orang sakit mah menurut survei ya secara medis itu seringkali karena stres yang berat yang dia hadapi. Tubuh kita manusia nggak kuat hadapi tekanan yang berat, saking tingginya stres yang dihadapi. Akibatnya apa? Ya kambuh mahnya, sakit mahnya. Nah ada banyak orang ketika misalnya lihat gambar ini, banyak orang berfokus ketika sakit mah misalnya. Pada bagian yang sakit dikasih minum obat sakit mah yang Anda tahu obatnya macam-macam mereknya. Karena orang berpikir kalau fokus ngobatin sakit pada mahnya, maka rasa sakit akan sembuh hilang. Tapi sementara diobati pakai minum obat sakit mah sembuh, tapi nggak lama, cuman sementara kok. Nanti kambuh lagi, nanti ketemu penyakit itu lagi, begitu stres lagi, bukan sekedar telat makan. Seringkali orang sakit seperti ini itu karena tubuhnya tidak tahan hadapi tekanan, stres tingkat tinggi, makanya kambuh lagi, kambuh lagi. Saran saya begini sebagai contoh, kenapa nggak ditanggulangi sumbernya? Menanggulangi rasa stresnya yang ditanggulangi. Karena mayoritas orang sakit lagi kenapa? Tingkat stres yang sangat tinggi. Sekarang saya bawa saudara pada gambaran ini, lihat apa sih sebetulnya menjadi sumber dari masalah ya kehancuran hidup orang hari-hari ini yang sedang banyak orang percaya, orang Kristen alami. Sekarang kita bicara masalah. Karena masalah mesti dibabatnya dari sumbernya. Kenapa muncul masalah yang sama itu lagi masalah? Karena kita cuma bereskan masalah, bukan sumbernya dibereskan. Nanti muncul masalah itu lagi, jangan tumbuh, tambah liar masalahnya, tambah besar dalam hidup kita.
Apa sih masalah yang banyak menghancurkan orang Kristen, orang percaya? Misalnya kehancuran dalam bisnis. Ini yang sering kali dihadapi, mungkin dampak dari pandemi, kira-kira seperti itu. Banyak orang usahanya hancur, banyak orang bisnisnya, dagangnya hancur. Kalau bisnis hancur, kerjaan hancur, ya maka keuangan hancur, otomatis itu. Maka ekonomi hancur. Dan tidak sedikit karena kerjaan hancur, ekonomi hancur, keuangan hancur, banyak melanda di dunia ini. Survei membuktikan rumah tangga juga ikut hancur. Rumah tangga itu bicara masa depan juga. Kerjaan hancur, masa depan hancur loh. Karena kalau kita ekonomi hancur, masa depan bagaimana yang kira-kira kita mau harapkan? Menurut saya ini yang seringkali menjadi sumber problem masalah. Kehancuran juga termasuk dalam kehidupan orang percaya. Kerjaannya hancur, ekonomi hancur, masa depan hancur, merembet sampai kepada rumah tangganya, pernikahannya hancur juga. Nah pertanyaannya sekarang, apa yang menjadi sumber dari masalah kehancuran sebuah keluarga? Kalau kita perhatikan, disadari atau tidak, hari-hari ini yang terjadi, ledakan-ledakan kehancuran rumah tangga. Yang mengatasinya hanya di permukaan, hanya coba dibereskan rumah tangganya hancur. Misalnya datang kepada konselor pernikahan. Kan itu yang kita buat, namanya orang Kristen, cari pendeta atau hamba Tuhan yang khusus memang mengajar rumah tangga. Dia banyak belajar tentang hidup nikah, dia pelajari. Datanglah kita kepada konselor pernikahan. Tunjukkan masalah kita, ceritakan. Didoakan sama pendeta itu, selesai masalahnya. Tapi 1 bulan ribut lagi. Kenapa? Karena membereskan bukan pada akarnya. Kadang kita menyelesaikan masalah dari ekonomi, masalah kerjaan, keuangan kita ada masalah. Atau kita punya masalah dengan yang lain. Terutama kita fokus, saya bawa saudara pada masalah kehancuran keluarga. Terjadi konflik dalam pernikahan rumah tangga kita. Kita coba datang di kebaktian, semoga Tuhan pulihkan gitu kira-kira. Datang dalam ibadah doa pagi, datang dalam doa puasa. Kita berharap dapat anugerah Tuhan memulihkan rumah tangga kita. Ya puji Tuhan, kelihatannya selesai. 1 bulan damai rumah tangga kita. Seperti selesai, tapi nanti muncul masalah rumah tangga yang sama. Ya masalah itu lagi biangnya. Kenapa kita tidak mencoba menanggulangi masalah rumah tangga kita termasuk kerjaan tadi? Itu pada sumbernya. Bukan hanya terkecoh coba bereskan masalah. Tapi kita terus menerus siklusnya hanya berputar kepada masalah lagi, masalah yang sama. Seperti batang rumput tadi, itu lagi. Mari kita belajar, saya tunjukkan dalam kisah di Alkitab. Kalau Anda lihat gambar ini, gambar seorang perempuan, seorang wanita dengan seekor ular tua ini saudara ya istilahnya. Menurut Anda gambar siapa ini? Saya yakin jawaban kita sama. Gambarnya Hawa dengan si ular tua yang ditunggangi sama si iblis, iya kan? Si iblis memanipulasi firman Allah yang disampaikan Allah kepada Hawa. Mungkin kalau bisa multimedia sediakan sediakan ayatnya buat kita. Saya gak sempat tulis ayatnya. Saya baca saja sedikit walaupun saya tahu Anda paham ini ayat saudara ya. Saya coba baca ayat ini ya. Kejadian 3 ayat 1 dan terus ke bawah. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon, ini memanipulasi firman si ular kepada si Hawa. Si Hawa pikirannya mulai dimanipulasi. Perhatikan, iblis berkata begini, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lihat ayat yang kedua. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kok kami makan. Terus ayat 3, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati, kata Tuhan kepada Hawa.
Jadi Tuhan udah ngomong sama Hawa, jangan makan buah itu, kamu makan kamu mati. Itu firman-Nya. Itu jelasnya perkataan Tuhan datang kepada Adam, datang kepada Hawa. Tapi lihat ayat di bawahnya, ayat yang keempat. Tetapi ular, lagi-lagi dia memanipulasi si iblis, berkata kepada perempuan itu, dimanipulasi, sekali-kali kamu tidak mati. Jangan percaya kamu sama Tuhan Allahmu. Dia mulai manipulasi. Pikirannya dimanipulasi, firman Allah pun dimanipulasi. Itu yang disampaikan dibikin bimbang ragu si Hawa. Apa hasilnya? Lihat ayat yang kelima. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, kata si iblis, matamu akan terbuka kalau makan buah itu. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Lihat ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat, ini hasilnya dimanipulasi, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, tergoda dia. Dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga, jelas ceritanya, kepada suaminya si Adam yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Dua-dua jatuh dalam dosa. Apa yang saya mau coba lepaskan, sampaikan sama saudara dari kisah ini. Ini kisah pertama, hidup nikah, rumah tangga, kehancuran keluarga yang pertama terjadi di Taman Eden. Allah ciptakan alam semesta sempurna, bahkan disediakan Taman Eden buat yang namanya manusia pertama, Adam dan Hawa. Tapi jatuhnya mereka, diusirnya mereka juga dari Taman Eden ini. Kenapa? Kejatuhan manusia pertama. Kenapa mereka diusir dari Taman Eden, hancur keluarga mereka? Alasannya sederhana, berontak kepada perintah Tuhan, tidak taat pada petunjuk Tuhan, dimanipulasi sama iblis. Iblis berkata, oh buah tidak boleh dimakan. Hawa katakan boleh dimakan, semuanya boleh, cuma satu tidak boleh, buah pengetahuan baik dan jahat. Justru kata iblis, mulai dibingungkan, dimanipulasi. Kalau kamu makan buah itu, kamu jadi seperti Allah. Kamu lebih hebat dari yang sekarang. Kamu lebih luar biasa dari sekarang. Kamu menjadi seperti Allah. Dan kamu jadi ngerti yang baik sama yang jahat. Dimakan buah itu. Ketika dia mulai ambil buah itu, makan buah itu, disitulah berontak kepada perintah Allah. Ini namanya melanggar perintah Allah. Tidak ikut petunjuk Tuhan. Hancurlah hidup nikah itu. Ini kehancuran keluarga, mulai masuk penderita. Mulai rumah tangga pertama di Taman Eden mulai menghadapi penderitaan, masalah demi masalah. Masalahnya apa? Kehancuran keluarga, berontak, tidak taat pada petunjuk dan firman Tuhan. Lihat gambar ini, kehancuran banyak keluarga itu karena tidak dioperasikannya sesuai dengan manual booknya Tuhan. Apa itu? Alkitab. Sama dengan gini, kalau kita membeli barang elektronik apapun mereknya, mau televisi, motor, mobil termasuk tentunya, apa saja deh ada sebutkan namanya. Selalu ketika kita unboxing mobil, begitu kita buka, itu selalu disertai yang namanya manual book dari pabrik yang mengeluarkan produk itu, baik motor, mobil, televisi, handphone dan seterusnya dan seterusnya. Pasti ketika kita unboxing ada manual book keluaran pabrik. Apa itu manual book? Petunjuk mengoperasikan barang elektronik yang kita beli. Dan kalau misalnya kita baca manual booknya, kita ikuti petunjuknya, kita ikuti arahannya, kita ikuti bagaimana cara mengoperasikannya, kita ikuti semua, lalu kita gunakan. Saya yakin semuanya akan baik-baik saja. Seandainya dalam tanda kutip, ketika kita coba itu alat elektronik yang kita beli, sudah ikuti petunjuk manual book, arahannya kita ikuti, ternyata ngalami kerusakan, nggak apa-apa. Bawa ke showroomnya, bawa ke pabriknya, akan diganti. Pabrik bertanggung jawab atas kerusakan kalau Anda ikuti petunjuk manual booknya. Garansi seperti itu kira-kira, 100% diberikan. Tapi kalau seandainya kerusakan barang elektronik kita beli, itu karena kita tidak ikuti petunjuk manual booknya. Pabrik tidak bertanggung jawab yang mengeluarkan produk itu. Misalnya satu mobil
Mobil itu mobil diesel, harusnya diisi solar. Itu manual book petunjuknya. Arahannya begitu. Kita isinya bukan solar, kita ngawur, nggak baca dulu petunjuk manual book keluaran pabrik. Kita isi sama bensin, hancur mesinnya. Ya, rusak mesinnya, mobil nggak bisa jalan, kita lapor, komplain, protes ke pabrik atau ke showroom. Kok rusak mobilnya? Ditanya, kok bisa rusak, kenapa? Anda isi bahan bakarnya apa? Saya isi bensin, padahal mobil diesel. Kesalahan bukan pada pabrik yang mengeluarkan, bukan pada mobilnya. Kesalahan pada kita mengoperasikan mobil, tidak ikuti manual booknya. Kehancuran keluarga, termasuk hancurnya hidup kita, digerus, ditindas oleh macam-macam masalah. Kenapa? Dan ikuti manual booknya Tuhan. Coba Anda lihat gambar ini. Apa sih manual book pernikahan Kristen? Atau apa manual book dalam kehidupan kita orang percaya? Firman Tuhan, Alkitab. Apa petunjuk Tuhan? Apa kebenaran yang Allah berikan kepada kita? Sebetulnya kalau setiap kali kita sebagai orang percaya ikuti setiap kata, setiap petunjuk kalimat dari firman Allah sebagai manual book petunjuk pada kita, Anda selamat. Nah, ada kita yang kalah, kita akan menang. Karena kita akan ditunjukkan pada sumber masalah mengatasinya. Dia sumber pertolongan kita loh. Dia tahu kelebihan kekurangan hidup kita. Kegagalan kita mengatasi masalah karena kita nggak ikuti petunjuk firman sebagai manual book langkah-langkah kehidupan kita di dunia ini. Saya coba fokus pada pernikahan. Apa manual book dalam pernikahan Kristen? Firman Tuhan. Satu contoh, ini ayatnya. Saya coba tunjukkan, sodorkan sama saudara. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 27. Apa kata firman? Singkat saya baca begini, kata Alkitab. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Istri tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Saya menyampaikan ini bukan sedang menyudutkan wanita. Saya menyampaikan firman Allah bukan sedang menyudutkan istri-istri, tidak. Tapi saya menyampaikan manual book Tuhan dalam hidup pernikahan. Kalau Anda ingin pernikahanmu jaya, pernikahanmu harmonis, pernikahan saudara, keluarga saudara keluarga yang kuat, tahan banting, gak gampang hancur. Pernikahan yang tidak hancur cerai seperti dunia ini. Ikuti petunjuknya Tuhan dalam pernikahan. Bagaimana engkau berlaku sebagai seorang istri kepada suami. Ini penting. Ini menentukan kelanggengan, kekuatan hidup nikah setiap kita. Istri dikatakan harus tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Saya tahu ini tidak enak dan tidak gampang dilakukan. Dan tunduknya istri kepada suami itu digambarkan seperti jemaat tunduk kepada Kristus sebagai kepala gereja. Menyerahkan hidupnya taat kepada Tuhan. Tidak gampang. Tapi ini perintah Tuhan. Istri mesti tunduk dalam segala sesuatu. Saya suka kasih gambaran gini. Kadang-kadang istri nggak bisa seperti ini. Makanya timbul masalah. Ribut sama suaminya. Kecil jadi besar. Karena istri mulai memutuskan dalam segala sesuatu tanpa sharing sama suami. Tanpa minta pendapat sama suami. Yang berhak memutuskan sebetulnya berdasarkan ayat ini adalah suami loh. Bertanyalah kepada suamimu, mau bikin apa saja, sebab Alkitab petunjuk manual booknya pada kita apa? Dalam segala sesuatu tunduk pada suami. Seringkali masalah timbul kenapa? Anda putus-putuskan sendiri. Mau ngapain, mau pergi saja. Anda sudah bayar, Anda putuskan baru lapor sama suami. Makanya seringkali suami kaget, loh kamu kok enggak tanya, kita ada acara ini loh tanggal ini, ribut. Karena Anda istri coba menjadi decision maker dalam keluarga. Yang berhak menjadi decision maker itu suami loh. Sekali lagi saya katakan, saya bukan sedang menyudutkan istri-istri. Tapi ini manual booknya buat seorang istri. Mau enak gak enak, suka gak suka, inilah yang Tuhan ajarkan. Bagaimana rumah tangga itu kuat.
Kehancuran keluarga karena Hawa memutuskan sendiri tanpa bertanya pendapat suaminya Adam. Akibatnya apa? Hancur. Belajar dari pernikahan pertama. Memang tidak enak. Tunduknya itu seperti jemaat tunduk pada Kristus. Tapi ini yang diajarkan dalam segala sesuatu. Supaya tidak berkepanjangan, tapi Tuhan adil kepada suami juga sama. Hai suami, 25, kasihilah istrimu, dikatakan apa? Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. 26, 27 Anda baca di rumah. Tuhan adil. Kepada suami juga sama tuntutannya. Bagaimana keluarga kita kuat? Ikuti manual booknya Tuhan. Suami dikatakan harus mengasihi istri. Dan kasihnya suami, itu cintanya suami, kasihnya suami kepada istrinya, itu standarnya bukan seperti kasihnya Romeo sama Juliet. Salah loh saudara ya. Standar seorang suami mengasihi istrinya, standarnya adalah seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Kita tahu kasih Kristus kepada jemaat bukan di mulut saja. Hai jemaat, aku mengasihi kamu. Enggak, dia korbankan dirinya mati di atas kayu salib. Kasih seorang suami siap berkorban untuk siapa? Untuk istrinya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini contoh buat kita. Ini petunjuknya Tuhan. Kalau kita ikuti petunjuk ini, oh hari depan kita, keluarga kita, suami sampai anak-anak kita, cucu kita, cicit kita. Hari depannya penuh dengan pengharapan. Ini memang rancangan Tuhan buat kita. Ini bicara sumber loh saudara. Ini bicara sumber loh. Sumbernya beres gak? Sumber gak beres, ya tumbuhnya pasti gak beres. Ada saja masalah, itu lagi masalah. Kembali kepada sumber mengatasinya. Ada satu ayat yang luar biasa, amazing, tapi cukup aneh juga ini ayat. Luar biasa tapi aneh. Kenapa saya katakan aneh? Coba baca kembali ayat ini, Yeremia 29 ayat 11. Saya ingin kita sama-sama membaca ayat ini saudara. Ada anehnya loh ayat ini. Mari kita baca. Yeremia 29 ayat 11, 2 dan 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ada banyak orang bertanya, seriuskah janji Tuhan ini? Benarkah janji Tuhan kita bisa alami? Benar, bisa kita alami. Ini janji yang amazing, luar biasa buat setiap kita orang percaya. Rancangan Allah itu damai sejahtera, bukan kecelakaan. Bahkan rancangan Allah yang direncanakan buat kita, destininya begini ujungnya. Hari depan kita bukan cuman ada harapan, tapi hari depan masing-masing kita penuh dengan pengharapan, penuh dengan harapan. Itu rancangannya Tuhan. Apakah ini benar? Benar, bisa terjadi. Bisa terjadi kalau kita ikuti petunjuknya Tuhan, tuntunannya Tuhan. Anehnya di mana? Anehnya begini, ada orang berkata gini, ayat ini kok katanya janji damai sejahtera. Kok hidup saya jauh dari damai sejahtera Pak Pendeta? Katanya rancangan Tuhan itu tidak kecelakaan. Saya ngalami kecelakaan kehidupan berkali-kali. Gagal berkali-kali. Jatuh bangkrut berkali-kali. Anehnya apa? Katanya hari depan penuh pengharapan. Kayaknya saya hidupnya suram dan gelap. Ada juga saudara ya. Yang dijanjikan seperti ini, yang dialami orang kebalikannya. Kenapa saya katakan ayat ini luar biasa? Rancangan Tuhan luar biasa buat kita. Saya tambahkan satu ayat, Yohanes 16 ayat 13. Saya baca ayat ini buat setiap kita. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Tetapi apabila ia datang, maksudnya siapa ia di sini? Itulah ia, Roh kebenaran, Roh Kudus. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, memimpin kita dalam jalan kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang.
Dari dua ayat ini, Yeremia 29 ayat 11 dan Yohanes 16 ayat 13, saya mau katakan dua hal pada saudara. Yesus itu serius, Tuhan itu serius mengasihi kita. Rancangannya serius, bahkan sangat serius buat kita. Rancangannya hari depan penuh pengharapan. Serius yang pertama, bahwa dia peduli sama kita. Rancangannya buat kita itu bukan main-main loh. Yang pertama, hari depan penuh pengharapan. Yang kedua, rancangannya apa? Sampai dia berikan Roh Kudusnya untuk memimpin kita mencapai rancangannya itu. Dua hal yang Anda mesti pahami di sini. Dua ayat ini, Tuhan tuh sangat serius peduli sama kita loh. Tuhan ingin kita berkemenangan. Tuhan ingin hidup kita itu luar biasa. Sampai rancangan yang pertama, dia serius kasih hari depan penuh pengharapan. Tidak main-main. Yang kedua, dia itu kasih Roh Kudus kepada kita untuk memimpin kita kepada rancangannya itu. Jadi kalau kita ingin mengalami hal yang luar biasa dalam rancangannya Tuhan, kembali kepada sumbernya. Sumbernya bagaimana? Anda ikuti tuntunannya Tuhan. Ada banyak kita hancur beres, nanti muncul masalah itu lagi. Anda gak sampai akar ikuti petunjuk Tuhan. Seringkali yang terjadi ini ayat terakhir buat kita, Yesaya 53 ayat 6. Saya baca bagian A saja ya. Kita sekalian sesat seperti domba. Itu kebanyakan kita, maunya begini senangannya. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Ini persoalannya, kayak Hawa, kayak Adam. Pilih jalan sendiri gitu ya. Pilih keputusan sendiri. Bukannya kita mau dituntun sama Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Dituntun oleh firman Allah yang Tuhan taruh dalam diri kita. Ikuti tuntunannya. Saya berkali-kali ajarkan sama saudara. Di akhir zaman ini Tuhan pimpin kita dari dalam. Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kita, diberikan supaya apa? Menuntun kita, memimpin hidup kita setiap hari untuk mencapai rancangannya yang besar. Apa rancangannya? Hari depan yang penuh dengan pengharapan. Yang penuh dengan damai sejahtera. Bukan kecelakaan kehidupan. Kenapa kita berkali-kali mengalami kegagalan dalam hidup? Dalam tanda kutip, kecelakaan kehidupan. Gagal ini, gagal itu, kita pilih jalan kita sendiri. Kita bukan ngikutin sumber kehidupan kita, itulah Yesus. Kalau toh kita punya masalah kegagalan, jangan-jangan kita itu memang gak kembali kepada sumber, kembali kepada firman. Kalau kita salah ya bertobat. Kembali sama Tuhan, kembali kepada sorot lampu jalannya Tuhan, kembali kepada terangnya Allah. Saya percaya ketika kita ikuti setiap petunjuk-petunjuk langkahnya Tuhan, kita akan dituntun pada rancangan Allah yang luar biasa, hari depan yang penuh dengan pengharapan. Saya tidak tahu pagi ini mungkin saudara sedang menghadapi masalah, hadapi kesulitan yang selesai, tapi datang lagi masalah. Jangan-jangan sumbernya belum beres. Bereskan sumbernya dengan Tuhan sebagai sumber kehidupan. Saya percaya dia sebagai sumber kehidupan, sumber berkat, sumber pemulihan, sumber pengampunan. Akan bereskan kita sampai tuntas, tas-tas, sampai ke akar-akarnya. Dan disitulah engkau akan dituntun oleh Tuhan mencapai rancangan Tuhan. Hari depan yang penuh dengan pengharapan yang luar biasa dalam hidup setiap kita. Jangan ikuti jalan sendiri. Ikuti jejak dan tuntunan jalan Tuhan dalam hidup kita.